Jadi yang paling penting itu adalah pamit kepada rakyat. Sebab di negara Indonesia ini yang berdaulat itu rakyat. Partai itu ada karena adanya rakyat. Politisi itu ada karena adanya rakyat. Untuk tahun 2024. Kalau cawapres yang kalah-kalah nanti bergabung ke lawannya, pamitlah kepada pendukungnya secara terbuka di publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dan saya di dalam mengawali pertemuan kita ini tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, sebuah berita tentang pamit tidak pamitnya Anies Baswedan kepada Prabowo ketika akan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau ketika akan deklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024, tampaknya diangkat ke permukaan dan tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi gorengan pihak-pihak, kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak menyukai Anies Baswedan maju sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kita baca sebuah berita tentang hal ini sebelum kita bahas lebih jauh. Detik News menurunkan berita di bawah judul Andre Rosiade sebut Anies belum pamit nyapres ke Prabowo. Guys membantah. Berita ini tanggal 9 Februari 2023. Jakarta. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Anies Baswedan tak pamit ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai dideklarasikan sebagai bakal calon presiden capres dari Partai Nasdem. Produser Jakarta Melayu Festival Ges Khalifa membantah pernyataan Andre Rosiade tersebut. Tapi mungkin satu hal yang perlu diketahui publik, bahwa memang ini pendapat saya sebagai kader Gerindra. Kita tak mengungkit-ungkit. Tapi memang secara etika, mohon maaf nanti Bang Guys boleh bantah. Sampai sekarang Mas Anies belum pamitan dengan Pak Prabowo dengan Partai Gerindra. Kata Andre Rosiade dalam diskusi adu perspektif Detikcom dan Total Politik Rabu 8 Februari 2026. Andre Rosiade menilai sepatutnya Anies yang didukung oleh Gerindra selama menjadi Gubernur DKI Jakarta pamit kepada Prabowo usai tak lagi menjabat. Setelah didukung menjadi capres oleh Nasdem pun Anies disebut tak pamit ke Prabowo. Seharusnya kan setelah didukung diusung selama 5 tahun dan diamankan di DPRD DKI selama 5 tahun, bukan hanya didukung diusung, dibiayai lagi. Seharusnya setelah selesai, ya Pak terima kasih atas dukungannya. Saya izin, saya pamit, saya nyalon presiden. Nah sampai sekarang nggak ada, ujar Andre. Kalaupun ada, Bang Guys akan bilang sudah minta waktu. Nyalon presidennya tanggal 3 Oktober 2022. Berhenti jadi gubernur 16 Oktober 2022. Nah ternyata permintaan waktu ketemunya setelah berhenti gubernur dan mencalonkan presiden. Gitu loh. Anies minta waktunya tanggal 6 Desember 2022. Imbuhnya. Ges Khalifa turut hadir dalam diskusi yang sama membantah pernyataan Andre Rosiade tersebut. Ges menilai deklarasi Anies bakal capres dilakukan secara mendadak. Lalu ada deklarasi tanggal 3 Oktober
2022. Permintaan Anies bertemu Pak Prabowo setelah tanggal 3 Oktober. Siapa di antara kita di sini yang tahu tanggal 3 Oktober itu akan terjadi deklarasi 1 minggu atau 2 hari sebelumnya? Siapa? Ujarnya. Menurut guys, Anies dalam posisi tak bisa menolak untuk dideklarasikan sebagai bakal capres dari Nasdem. Guys pun heran mengapa jadi Anies yang disalahkan tak pamit ke Prabowo. Enggak ada. Yang dilakukan Nasdem itu sangat mendadak dan kita tahu itu kenapa terjadi. Jadi konteksnya berbeda. Begitu. Jangan menafikan ini. Anies tak punya otoritas untuk tidak dideklarasikan tanggal 3. Tidak punya. Itu otoritas Nasdem. Kenapa jadi salahnya Anies? Guys meyakini Anies ingin bertemu dengan Prabowo usai tak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan bakal maju sebagai Capres 2024. Anies kata guys tak akan meninggalkan nilai sopan santun sebut kepada Prabowo. Bahwa dia menyampaikan keinginannya untuk bertemu Pak Prabowo dari jauh-jauh hari dia sudah sampaikan. Dalam rangka pamitan kemanapun dia pergi. Dia hadiri berbagai pertemuan bahkan termasuk dalam masyarakat miskin kota, bahkan kepada kepala dinas, bahkan kepada lurah Tanah Abang dia datangi. Lurah loh. Apalagi kepada Pak Prabowo yang memberikan jalan dia menjadi Gubernur DKI. Sebut guys. Kearifan-kearifan seperti itu enggak mungkinlah orang-orang seperti Anies kita termasuk Anda tidak melakukannya. Enggak mungkin imbuhnya. Sahabat BN, kalau kita bicara tentang pamit atau tidaknya seseorang dalam persoalan politik, memang itu sangat diperlukan. Tetapi banyak sekali yang tidak melakukan hal itu. Kenapa saya katakan banyak sekali? Kalau ini yang dipersoalkan mungkin Anies tidak pamit kepada Pak Prabowo. Atau katakanlah Gerindra. Setelah selesai mengemban amanah rakyat DKI Jakarta selama 5 tahun selaku Gubernur DKI Jakarta. Tetapi terlepas dari ini, apakah dulu Pak Jokowi yang dibawa oleh Pak Prabowo dari Solo ke Jakarta dan malah kabarnya dulu Pak Prabowo juga berjuang meyakinkan Ibu Megawati Ketua Umum PDIP agar menyetujui Jokowi dibawa ke Jakarta untuk calon Gubernur DKI Jakarta. Dan di samping itu juga ada perjanjian batu tulis yang intinya pada Pilpres 2014 PDIP akan mendukung atau mengusung Prabowo sebagai capres. Dan Jokowi adalah kader PDIP. Apakah ketika Pak Jokowi maju menjadi capres juga pamit kepada Pak Prabowo? Publik tidak mendengar ada pamit Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan juga kita lihat Pak Ridwan Kamil yang jelas-jelas dulu diusung dan didukung oleh Pak Surya Paloh atau Gerindra menjadi Gubernur Jawa Barat. Tetapi ketika Pak Ridwan Kamil bergabung dengan Golkar, apakah dia juga pamit kepada Surya Paloh atau Nasdem? Tidak ada kita dengar. Tapi apakah Partai Nasdem mempersoalkan ini ke publik? Tidak juga ada kita dengar. Kita tahu bahwa Pak Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 itu didukung penuh oleh rakyat pendukungnya lahir dan batin. Bahkan didukung juga dengan dana semampunya rakyat. Dengan saweran mencari uang 10.000, 20.000, 100.000 dikumpulkan
untuk mendukung, untuk membiayai pencalonan Prabowo Sandi waktu itu. Dan kita tahu rakyat di dalam mendukung Prabowo Sandi ada yang bertengkar dengan tetangganya, ada yang tidak bertegur sapa antara anak dan menantunya, antara seseorang dengan kaum familinya. Karena mungkin saja dia mati-matian mendukung Prabowo Sandi, sementara saudaranya yang lain atau tetangganya mendukung Jokowi Ma'ruf, sampai tidak bertegur sapa, sampai kalau sakit tidak lihat-melihat, kalau mati tidak jenguk-menjenguk. Begitu benar. Tetapi ketika Prabowo Sandi selesai Pilpres, menyeberang atau pindah ke kubunya sebelah, masuk ke istana, pindah ke kubu Jokowi Ma'ruf, apakah Prabowo atau Pak Sandi ada pamit kepada rakyat yang telah demikian risiko yang dihadapi oleh rakyat pendukungnya? Kita tidak dengar. Ada malah kita mendengar rakyat yang punya restoran, silakan pendukung Prabowo Sandi makan di restorannya tak bayar. Silakan tim sukses relawan Prabowo Sandi mengadakan rapat-rapat di restorannya tanpa sewa, tanpa bayar, apa saja yang mau dimakan. Tetapi tentu dia kecewa ketika Pak Prabowo Sandi dua-duanya menyeberang ke sebelah, pindah ke sebelah, tak pamit. Jadi sebenarnya yang wajib itu mungkin yang lebih wajib adalah pamit kepada rakyat. Karena rakyat yang mendukung. Kalau sesama politisi itu yang banyak politisnya. Tetapi rakyat yang mendukung dengan niat agar Indonesia ini sejahtera menurut mereka kalau dipilih si A ini. Agar negara ini lebih baik ke depan kalau dia mendukung ini. Tiba-tiba yang didukungnya menyeberang, menyatu dengan orang yang selama ini tidak dipilihnya. Dan pergi ke sana tidak pula pamit ini mungkin. Jadi soal pamitan ini yang paling penting agaknya kepada rakyat. Kalau sesama politisi sambil salaman juga bisa. Kalau sesama politisi ya sambil makan-makan dalam suatu pertemuan juga bisa. Tetapi kalau pamit dengan rakyat tidak bisa begitu. Sebab rakyat penuh risiko. Karena mereka, bagi rakyat ada misi masa depan bangsanya. Masa depan kampungnya. Masa depan RT-nya. Masa depan anak-anaknya. Kaum kerabatnya. Itu saja bagi rakyat. Jadi mungkin yang paling penting itu adalah pamit kepada rakyat. Sebab di negara Indonesia ini yang berdaulat itu rakyat. Partai itu ada karena adanya rakyat. Politisi itu ada karena adanya rakyat. Para capres dan cawapres yang bakal maju untuk PP 2024 ini, rakyat mungkin juga mengharapkan kalau nanti kalah setelah Pilpres, jika ingin menyatu dengan lawannya, apakah menyatu secara personal, capres-cawapres, ataukah partai yang dulu berseberangan ingin bergabung ke sebelah, karena mungkin ada deal-deal tentang jabatan menteri, komisaris, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya pamit secara terbuka di publik kepada rakyat pendukung partainya. Seperti saya katakan tadi, antara anak dan mantu kadang-kadang terbaikan karena berbeda pilihan. Antara seorang tokoh tidak baikan dengan tokoh yang lain
di kampung-kampung karena berbeda pilihan. Tiba-tiba menyeberang tanpa pamit. Kadang-kadang yang menyakitkan lagi, begitu Pak Prabowo dan Sandi menyeberang ke istana bergabung dengan Jokowi Ma'ruf, tetangga sebelah yang dulu mendukung Pak Jokowi Ma'ruf mencibirkan pendukung Prabowo Sandi yang adalah tetangganya. Tuh lihat itu, jagoan lu udah gabung dengan kami, lu gimana? Mau marah lagi? Tarik itu Prabowo dan Sandi kembali. Terpaksa diam mendengar itu. Hanya yang bisa dilakukan menelan air ludah pahit. Apalagi kalau ditambahnya pula ada dia pamit ke pendukungnya itu tidak ada kan. Ngapain dia pamit? Dia tidak butuh suaramu lagi. Tambah sakit lagi kalau itu yang disampaikan oleh tetangga yang dulu mendukung Jokowi Ma'ruf kepada pendukung Prabowo Sandi. Ini terjadi di lapangan. Dan kita tahu pendukung yang di akar rumput itu wawasannya, pola pikirnya tidak seluas para politisi, para elit yang ada di tingkat pusat untuk tahun 2024. Kalau cawapres yang kalah-kalah nanti bergabung ke lawannya, pamitlah kepada pendukungnya secara terbuka di publik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.